سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Qalam, memasuki ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi ini kita bagi bagi dua ya. Jadi kita terjemahkan dulu, kemudian setelah itu kita tafsirkan. Coba dibaca ya. Ya. Oh belum, Pak Endang dapat. Ya, coba dibaca. Ya. Sekarang kita bagi dua, Pak. Ini terjemahan yang pertama. Kemudian kita masuk terjemahan yang kedua, ayat selanjutnya, masih ayat 44 juga. Jadi tinggalkan mereka yang mendustai, itu terjemahannya. Tinggalkan mereka yang mendustaiku dan mendustai Al-Quran. Itu apa maksudnya? Ini fa ini namanya fa ta'qib. Atau ada yang mengatakan fa aqibah. Bagaimana fa aqibah? Ketika kamu berdakwah, ada saja orang yang mencemoohkan kamu. Jadi bukan saja Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengajak orang lain untuk salat, untuk puasa dan lain sebagainya, ada saja respon-respon negatif. Ada saja respon yukadzib. Yukadzib ini mendustai. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan, ya Muhammad, ini tafsiran ayat ini, Pak. La tashtaghil qalbuka bihim. Jangan hatimu itu terdesak, jangan hatimu itu dibuat sibuk dengan urusan mereka. Tugas kamu dakwah saja. Demikian pula tugas kita berdakwah saja. Kita ajak orang lain salat, tidak mau salat, jangan masukkan ke dalam hati. Ini makna dharni. Biarkan mereka itu urusan saya, kata Allah. Fadharni. Biarkan mereka itu urusan saya, biar saya yang urus mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran juga pada ayat lain itu ada kalimat dhar. Ada di situ disebutkan dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ya Muhammad, ketika kamu berdakwah mereka tidak mau mendengar, biarin saja mereka, biarin saja. Dharhum ya'kulu. Biarkan mereka makan apa yang ada di bumi ini, dia makan saja. Wa yatamatta'u. Mereka menikmati dunia, biarin saja, biarin saja. Urusanmu itu cuma dakwah saja. Kamu kasih tahu kehidupan dunia ini cuma sebentar, kita akan masuk ke kehidupan lain. Tidak percaya, tidak apa-apa, tidak usah ini. Kamu suruh dia salat, saya mewajibkan salat kepada dia. Tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa, kata Allah. Tidak apa-apa. Dia mengolok-olok Al-Quran, biarin saja, kata Allah. Itu biar urusan saya. Ini makna fadharni. Kalau dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan da'ni, tinggalkan itu urusan saya. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam perang Uhud, waktu itu pertama kemenangan bagi orang-orang beriman, kemudian kekalahan. Setelah itu kemenangan lagi, Pak. Kemenangan lagi begini. Setelah pertempuran Uhud, Abu Sufyan menyusun strategi lagi di Mekah, kemudian dia kembali lagi ke Madinah. Jadi dengan alasan apa? Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya sudah luka-luka. Ini kalau kita balik lagi akan mudah mengalahkan mereka.
Rupanya ketika mereka menghadapi itu, Rasulullah langsung pada saf pertama di depan, sehingga membuat Abu Sufyan ketakutan luar biasa, sehingga mereka lari kocar-kacir semuanya. Jadi pertama menang, kemudian kalah, kemudian ketiga juga menang. Ketika pada posisi yang kedua, waktu itu Rasulullah juga luka-luka dan sahabat yang lain. Ketika itu Rasulullah berada di dalam sebuah gua Uhud. Ada yang mengatakan dalam tafsir Baydawi, di dalam gua Uhud itu Rasulullah dan Jibril saja. Dalam tafsir Baydawi juga waqila Abu Bakar, Umar, Rasul wa Jibril. Ada yang mengatakan lebih dari ada berapa orang. Rupanya ketika kaum muslimin waktu itu luka-luka, Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah berada dalam gua. Sambil menunggang kuda, Abu Sufyan mengatakan, "Mana Muhammad, mana Tuhan kamu? Apa juga bisa menolong kamu? Coba lihat, saya sudah menang. Wabil Latta wal Uzza wa Manat. Ada 3 Tuhan. Tuhan saya sudah menolong saya." Ini kata Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Mana Abu Bakar?" Katanya dia pemberani sekali. "Mana Umar bin Khattab?" Katanya dia kuat dan hebat sekali. "Coba keluar kalian." Kata Abu Sufyan. Ketika itu Rasulullah SAW keluar dari gua, tapi tidak dilihat oleh Abu Sufyan. Rasulullah berdoa kepada Allah, "Allahumma ahlik Abu Sufyan." Hancurkan Abu Sufyan itu ya Allah. Rasulullah menyebutkan nama satu-satu. Setelah itu turunlah ayat suci Al-Quranul Karim pada surah Ali Imran. Di situ mengatakan, "Ya Muhammad, bukan urusanmu ya Muhammad untuk menghancurkan Abu Sufyan. Ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu biar urusan saya. Saya tahu mereka zalim. Urusan kamu cuma dakwah saja. Kamu ajak saja dia. Kalau dia tidak mau, itu urusan saya. Masalah menghancurkan Abu Sufyan itu urusan saya. Jadi makanya Abu Sufyan tidak jadi dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Rasulullah tadi tidak jadi, Pak, tidak jadi. Doa Rasulullah untuk menghancurkan Abu Sufyan. Begitu juga ini. Dalam dakwah itu Allah mengatakan biarin saja. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, itu urusan saya dengan dia. Jadi makanya kalau dalam tafsir Sawi beliau mengatakan utrukni al-amr. Tinggalkan urusan itu untukku, kata Allah. Urusan kamu berdakwah, urusan saya, itu masalah dia ingkar kepadaku, itu biar urusan saya. Ya, ini Pak. Dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Sekarang masih yang pertama juga. Dan tinggalkan orang-orang yang mendustai Al-Qur'an. Ada yang mengatakan hadis ini adalah Al-Qur'an. Tapi kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, al-hadits bimakna yaumul qiyamah. Ada orang yang mengolok-ngolok Al-Quran, dipegang, terserah, biarin saja, nyampe urusannya, Pak. Terserah dia. Mau bilang Al-Quran begini-begini, terserah dia. Yang jelas kita sudah dakwahi dia, sudah mengajak dia kepada kebaikan, tapi dia tidak mau. Jadi makanya, wa may yukadzibu bihadzal hadits. Hadis itu dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan al-hadits ai bimakna Al-Quran. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan al-hadits bimakna yaumul qiyamah. Karena ada orang itu tidak yakin kepada hari kiamat. Makanya dia nikmati terus dunia. Dia tidak yakin hari kebangkitan. Kalaupun sudah mati tidak dibangkitkan lagi. Itu keyakinan dia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut yang kedua. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Ya, ini kalau kita dengar terjemahannya kita pun pusing, Pak. Kita pusing juga. Sekarang kita lihat yang kedua, sin ini lil istiqbal. Masa depan mereka bermasalah, kata Allah. Ya, nih, Pak. Masa depan mereka bermasalah. Orang yang jauh dari Allah, masa depannya bermasalah. Orang yang tidak salat, masa depannya bermasalah. Orang yang tidak patuh kepada Allah, masa depannya bermasalah. Dari mana kita tahu? Ini ada kalimat sin di sini, Pak. Sanastadrijuhum. Istidraj. Istidraj itu apa sebenarnya? Makanya nanti begini, kita jangan heran. Kita berdoa, ya Allah, saya salat, kenapa miskin? Si fulan itu tidak salat, bahkan dia ingkar kepadamu, kenapa kaya-kaya ini, Pak? Kenapa dia kaya-kaya? Kita tidak perlu heran orang yang nggak salat itu kaya, Pak. Kalau kita mau kaya, tidak perlu salat, Pak. Dalam detik ini nggak usah salat lagi, Pak. Kaya juga. Dalam detik ini nggak usah puasa lagi, kaya juga. Dalam detik ini nggak usah patuh lagi kepada Allah, kaya juga, Pak. Kaya juga. Kenapa kaya?
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menahannya, termasuk Yahudi. Yahudi diberikan juga oleh Allah nikmat, Pak. Diberikan terus oleh Allah. Kenapa diberikan? Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, karena sifat Ar-Rahmannya Allah itu, Pak. Ar-Rahmannya Allah ya'ummu ila jami'il makhlukatihi. Jadi rahmannya Allah itu meliputi semua makhluk Allah. Kafirkah dia, munafikkah dia, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmannya Allah. Jadi tidak perlu heran, Pak. Ini istidraj namanya ya. Jadi istidraj itu, ya di sini ada pengertian istidraj, al-intiqal min halatin ila ukhra. Perpindahan dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain, itu istidraj namanya. Maknanya apa? Kita jangan salah paham terhadap orang yang tidak salat diberikan nikmat oleh Allah, diberikan harta oleh Allah. Allah akan mengazab mereka dari suatu hal ke hal yang lain. Ya nih, Pak. Makanya mereka makin bertambah harta bukan makin bertambah senang, tapi makin bertambah susah. Kita tidak usah jauh-jauh, Pak. Qarun itu ahli ibadah, jangan kita pikir siapa Qarun itu. Tapi ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dia sudah mulai lupa ibadah. Kemudian apa? Dia terus makin bertambah. Hartanya itu tidak membuat dia itu tenang, tapi makin membuat dia susah. Ini ahli ibadah, apalagi bukan ahli ibadah. Yang ahli ibadah saja diberikan harta, terus diberikan harta membuat dia goyang, apalagi yang bukan ahli ibadah. Apalagi yang tidak salat, tidak puasa dan tidak patuh kepada Allah. Maka mereka diberikan istidraj namanya, Pak. Istidraj itu itulah ini, perubahan sesuatu kepada suatu hal yang lain, satu. Sekarang kita lihat pengertian yang kedua istidraj. At-tamahulu fi inzalil uqubah. Allah itu mempending, tamahul itu pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan dia sedang diazab oleh Allah. Ya, Pak. Contoh pada masa Rasulullah, ada seorang pemuda namanya Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu kalau tanahnya saja, tanah dia itu seluas dari Mekah menuju Yaman. Itu tanah dia, Pak. Mekah menuju Yaman itu kira-kira 900 km. Kan jauh sekali, 900 km tanah dia, Pak. Kalau berangkat dari Yaman ke Mekah itu tanah Walid Al-Mughirah semuanya. Begitu hebatnya dia. Salat tidak, puasa tidak, patuh tidak, syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang menistidraj dia, Pak. Makin lama dia makin susah. Sehingga dia pernah ngomong di depan kaum Quraisy, siapa lebih mulia saya dengan Muhammad? Coba lihat siapa lebih banyak harta saya dengan Muhammad. Coba lihat lebih banyak anak saya atau Muhammad. Coba lihat. Anak beliau 10 orang, Pak. Walid Al-Mughirah. Akhirnya diambil satu-satu oleh Allah. Anaknya tinggal 2, Pak. Kemudian hartanya diambil sedikit-sedikit. Kemudian kesehatannya ditarik juga oleh Allah. Sehingga dia mati dalam keadaan sakit, mati dalam keadaan fakir, hartanya habis semuanya. Walid Al-Mughirah. Makin lama makin susah dia. Abu Lahab, apa kurang dengan Abu Lahab? Abu Lahab hartanya banyak sekali. Anaknya juga luar biasa. Tetapi apa? Abu Lahab makin lama makin susah nih, Pak. Termasuk Abu Jahal, dia makin susah. Jadi makanya ketika dia meninggal hartanya pun habis juga. Sama seperti Abu Jahal, hartanya juga habis. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka ya Muhammad, mereka makan apa saja dia makan. Apakah itu halal apa haram terserah mereka. Mereka nak mau diatur. Ya'kulu wa yatamatta'u. Mereka menikmati dunia, biarin saja dia nikmati dunia. Dia tidak tahu sebentar lagi akan mati, nak tahu dia. Artinya apa? Dia itu menikmati dunia dalam waktu terbatas. Ketika dia meninggal dunia, sudah habis, nikmat itu sudah habis. Jangankan nikmat yang lain, nikmat nafas saja tidak ada lagi. Nikmat jantung tidak ada lagi, ada bergerak lagi. Nikmat ginjal tidak ada lagi, semua tidak berfungsi lagi. Jadi biarin saja mereka itu. Ini mereka sedang at-tamahul fi inzalil uqubah. Jadi azab itu dipending-pending oleh Allah ya, dipending-pending oleh Allah. Pelan-pelan diazab, pelan-pelan diazab. Kalau di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan, na'khudhuhum qalilan fa qalilan. Saya akan mengazab mereka sedikit-sedikit. Ya, Pak. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengungkapkan ketika mengazab Walid Al-Mughirah, Allah mengazab dia sa'uda. Sa'uda itu apa? Seperti orang naik ke atas gunung. Orang yang naik ke atas gunung, pertama santai, Pak. Tapi ketika sudah sampai ke atas gunung, sudah sesak napas dia. Makin ke atas, makin sesak napas dia. Makin tinggi, makin susah nih, Pak. Begitulah orang-orang
diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti naik ke puncak gunung. Sampai ke atas baru dia meninggal dunia. Kenapa? Karena napas tidak ada, apa-apa tidak ada lagi, Pak. Dari bawah sudah susah. Inilah yang dialami oleh Walid Al-Mughirah. Ini istidraj namanya. Jadi artinya apa? Kita tidak usah kita samakan diri kita sama mereka. Mereka tidak salat, mereka tidak puasa. Oh, saya mau kaya nak mesti salat, Pak. Hana mucih temayang salat mau kaya, Pak. Saya mau jabatan hebat, nak mesti salat. Hana perlu temayang kaya acid, Pak. Kaya juga ya. Yahudi itu kaya-kaya, salat tidak ada, ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui azab itu ada dua. Yang pertama azab zahir, yang kedua azab batin. Yang dikatakan istidraj di sini bisa azab zahir, bisa azab batin. Azab zahir bagaimana? Azab zahir penyakit yang nampak, atau hartanya berkurang, atau perusahaannya hancur. Azab batin bagaimana? Kegundahan selalu yang ada di hati dia. Inilah yang Rasulullah katakan dalam hadisnya. Man hamma wad dunya akbar, man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Kalau ada seorang baru bangun tidur, di kepala dia yang terpikir dunia saja. Dunia saja yang terpikir. Ini proyek bagaimana, tender bagaimana, ini bagaimana. Di dunia saya yang dia pikir, tidak pernah terpikir akhirat dia. Tidak pernah terpikir nanti saya meninggal bagaimana. Di mana saya salat zuhur, di mana saya begini, di mana begini, di mana saya beribadah, tidak terpikir ibadah dia. Yang terpikir sama dia bagaimana hari ini saya dapat laba yang banyak. Bagaimana proyek saya hari ini saya tidak rugi. Ketika itu yang dia pikirkan, kata Rasulullah, akan diberikan penyakit salah satunya, akan diberikan oleh Allah penyakit kepada dia. Salah satunya alhammu la yanqati. Kegundahan yang tidak pernah putus-putusnya. Hartanya banyak tapi gundah nih, Pak. Dia gundah dan susah. Ketika kita tanya, bagaimana dengku nacan? Hanacan tagaironyo, hanacan. Padahal perusahaan dia banyak sekali, Pak. Semua punya, semua dia miliki. Tapi ketika kita tanya akibat nacan, hanacan tagaironyo, karugo ulun, karugo. Padahal hartanya banyak sekali, Pak. Ini namanya azab batin, Pak. Pergi ke kantor dia susah, tidur di rumah dia susah, pergi ke hotel dia susah, jumpa kerabatnya juga susah, lihat anaknya juga susah, lihat istrinya juga susah, lihat tetangganya juga susah. Hidupnya susah selalu, Pak. Ya. Jadi ini bisa juga diartikan dengan istidraj juga, Pak. Istidraj. Jadi artinya alhamdulillah yang kati. Maka kita itu ketika bangun tidur baik dunia ini ada begini, Pak. Nyan alhamdulillah kita sudah bangkit dari kita tidur, Pak. Tidur itu kan ibarat mati, Pak. Ini kalau seandainya enggak bangkit maka kita akan terus tidur dan meninggal. Habis tidur malam enggak bangun-bangun lagi. Dia sudah meninggal dunia. Makanya kita ketika bangun tidur membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan saya dari kematianku. Ya. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Ini namanya istidraj. Ya. Ada di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Jadi beliau mengatakan al-bayan kaifa ta'zimul azab. Ini menerangkan bagaimana Allah akan mengazab seseorang. Tetapi cara mengazabnya berbeda. Dengan memberikan harta, itu mengazab dia, Pak. Dengan memberikan harta. Analoginya begini. Ketika kita mancing, ya. Ketika mancing, waktu mata pancingnya ini oleh ikan, digigit oleh ikan, yang kita lakukan pertama bukan kita tarik dulu, tapi kita ulur dulu, Pak. Kita ulur dulu, Pak. Ini istidraj namanya, istidraj. Nanti setelah dia lelah itu baru kita tarik. Dia ini kita ulur lagi, Pak. Kita tarik lagi, kita ulur lagi. Kalau kita tarik akan putus, Pak. Maka diulur. Mengulur ini namanya istidraj namanya. Ikan itu dia pikir, wah lepas saya, sudah bebas saya. Rupanya ditarik lagi, Pak. Ditarik lagi, dilepas lagi, ditarik lagi. Pada akhirnya apa? Ditangkap ikan itu, Pak. Jadi makanya di ayat lain Allah mengatakan begini. Biarin saja mereka bangga dengan hartanya. Biarin saja. Ya, biarin saja. Saya punya ini, biarin saja kata Allah. Hatta idza farihu bima atau, kalau mereka sudah bangga dengan harta mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Saya ambil dia tiba-tiba kata Allah. Hartanya banyak sekali, tapi tiba-tiba dia meninggal dunia, jantungan, stroke, atau dia meninggal tiba-tiba. Biarin saja Muhammad. Saya ambil dia tiba-tiba nantinya. Makanya dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum. Masa depan dia itu enggak jelas kata Allah. Enggak jelas masa depannya. Kenapa? Dia enggak berpikir akhiratnya, Pak. Dia enggak berpikir akhirat.
Yang dia pikir cuma dunia saja, dunia saja. Dia tidak tahu tahapan selanjutnya itu jauh sekali. Dia tidak tahu dia. Sanastadrijuhum itu makna istidraj. Jadi istidraj itu di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, beliau mengatakan al-bayan kaifa ta'dzib. Kaifiyatu ta'dzib. Allah menjelaskan bagaimana cara Allah mengazab seseorang itu. Bisa dengan hartanya, bisa dengan anaknya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan apa saja. Jadi makanya seorang itu bukan terazab dengan kemiskinan saja. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau. Al-ibtila'u, ini untuk kita, Mak. Kalau tadi untuk orang kafir. Tadi untuk orang kafir, sekarang untuk kita. Al-ibtila'u, ujian itu imma bil khairi wa imma bisyarri. Ujian itu bisa dengan kebaikan, bisa dengan kejahatan. Bagaimana dengan kebaikan? Diberikan anak kepada kita, itu ujian. Diberikan harta, itu ujian. Kadang-kadang dengan harta kita sudah lupa kepada Allah. Kadang-kadang dengan jabatan sudah lupa kepada Allah. Kadang-kadang dengan nikmat sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberikan nikmat lengkap oleh Allah, Pak, sehingga dia lupa diri, Pak, katuwodraw. Ketika dia lupa diri, dia juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang itu akan teringat kepada Allah, akan mengetahui nikmatnya telinga, nikmat anggota tubuh, setelah anggota tubuh itu salah satunya diambil kembali oleh Allah, baru dia teringat. Maka kalau kita ingin tahu nikmatnya ginjal, jangan tanya sama orang sehat, tanya sama orang yang gagal ginjal sih. Tanya, Pak, bagaimana nikmat ginjalnya? Mbak urungnya tanya, tanya mbak urung sehat, hidup pun Pak, nak tahu dia, Pak. Mau tanya nikmat jantung, maka kita kan nak tahu nikmat jantung, Pak. Kita nak tahu begitu hebatnya jantung ini. Kita tahu ketika kita sakit. Oh, maka pada jantung lunyo pasang ring lembay. Maka kalau ingin tahu nikmat jantung itu bagaimana, dahsyatnya jantung, tanya sama orang yang sudah kena penyakit apa jantung, Pak, yang sudah pasang ring, sama mereka tanya. Kalau tanya sama orang biasa, nak tahu deh, Pak, nak tahu. Ya, Pak. Seperti kita tanya begini, sama orang yang punya jet pribadi, Pak. Setiap bulan dia pergi ke Eropa, kita tanya, Pak, apa enaknya naik jet itu, Pak? Enak sekali, Pak, ya. Dia biasa saja sama dia, Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia naik, biasa saja. Bagaimana Bapak naik mobil mewah? Biasa saja, Pak. Bagaimana Bapak tidur di hotel bintang 5? Biasa saja. Bagaimana Bapak rumah Bapak mewah sekali? Enak nggak, Pak? Oh, biasa saja itu, biasa saja, Pak. Itu pun nikmat nih, Pak. Nak tahu dia di mana nikmatnya, Pak. Kenapa? Karena salah satu nikmat itu belum dia cari oleh Allah. Tapi ketika ditarik oleh Allah, baru dia tahu nikmatnya jet itu bagaimana. Nikmatnya tidur bagaimana. Baru hidup udronya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam terjemahan diterjemahkan, mereka tidak tahu kalau itu adalah istidraj. Mereka enggak tahu, Pak. Yang mereka tahu apa? Mereka terus mengejar dunia, terus mengejar dunia. Ini seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Siang malam, pagi siang malam itu cari dunia, Pak. Cari duit dia. Lain enggak butuh dia, Pak. Ibadah nak butuh, salat nak butuh, semua nak butuh. Yang dia butuh apa? Yang dia butuh cuma duit saja. Dia cari siang malam, Pak. Akhirnya dalam 1 bulan dia dapat miliaran dapat duit, Pak. Setelah miliaran, sakit dia, Pak. Aduh, saya sudah sakit katanya, Pak. Sakit lun, Pak. Kata istrinya, "Hana pupu, tajak ke Singapura ini. Tajak ke dehu kita berobat." Ambil duit tadi yang miliaran tadi untuk mengobati bapak tadi, Pak. Duit yang dia cari 1 bulan tadi habis untuk mengobati bapak ini, Pak. Setelah dia sembuh, ibu mengatakan lagi, "Minta lompeng gede, pelung laju minta peng, cari lagi duit dia, Pak. Cari lagi duit." Setelah dapat duit kata kek lama. Aduh, kata kek yo kebanyo jantung kabar matalah hanapu tajak lam gede. Nyan. Apakah hidup seperti itu? Nyan, Pak. Setelah kita cari, kita sakit, mengobati dengan uang itu lagi, pergi lagi, mengobati lagi sampai meninggal dunia. Kalau itu tujuan hidup kita, rugi kita hidup di dunia ini, Pak. Kita tidak punya visi misi, Pak. Kita masih jauh sekali perjalanan kita, Pak. Masih jauh sekali. Kalau di dunia ini kita berhasil, kita patuh dan taat kepada Allah, maka akan bahagia selamanya, Pak. Kenapa? Karena di sini ladang untuk mencari amal itu di sini, Pak. Untuk berbuat sesuatu itu di sini. Nanti di alam barzah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Kecuali kalau kita punya anak yang saleh. Kecuali kalau kita pernah mewakafkan sesuatu. Kecuali kalau kita punya ilmu bermanfaat, kita berikan kepada orang lain. Kalau tidak, putus semuanya, Pak. Tidak ada apa-apa lagi. Ini min haitsu la ya'lamun. Ini kalau di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Mereka tidak tahu kalau itu adalah istidraj.
Mereka tidak tahu kalau makin bertambah harta, harta itu mengazab dia sendiri, Pak. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, illa liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum. Harta dia, jabatan dia untuk mengazab dia sendiri. Wa tazhaqa anfusuhum. Sehingga hatinya juga selalu gundah, selalu gundah. Baru bangun tidur dia gundah. Bagaimana proyek saya di sana, proyek saya di Singapura, proyek saya di Amerika, proyek saya sibuk dia, Pak, dengan proyek itu, Pak. Dia pergi ke sana, dia cek proyek dia. Umat tinggal yang Indonesia, balik lagi Indonesia. Itu kesibukan dia selalu. Sehingga setelah dia sibuk begitu, kata Imam Ghazali, bodoh sekali orang ini. Dia kumpulkan harta puluhan tahun dengan tangannya sendiri, tapi ketika dia meninggal dunia, harta diambil oleh orang lain. Kan rugi sekali, kan bodoh namanya. Dia mengumpulkan harta di Amerika, di Afrika dia kumpulkan, di Eropa dia kumpulkan semuanya, di Australia, di Bali dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia meninggal dunia, harta yang dikumpulkan tadi dimerpah oleh orang lain, Pak. Diambil oleh orang lain. Itu kalau dia punya anak. Kalau tidak punya anak, ayah dia tidak ada lagi, anak tidak ada, maka akan diambil oleh saudara-saudaranya. Saudaranya yang enggak bekerja dulu, kalau maka meninggal saudara alun, Bang. Yang kamu demi alfa tabo, ibu kata nyalung kamu demi dan no. Kata satu lagi, saya sudah dapat hotel, saya sudah dapat ini, saya dapat itu, semua dapat mereka tanpa kerja, Pak. Yang kerjakan kita tadi, Pak. Maka rugi sekali kita, Pak. Ya. Tapi kalau ibadah kan tidak. Apa yang kita buat itulah yang kita lihat. Kita buat sedikit, maka itulah yang kita lihat, walaupun nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hokanya, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, coba dibaca, Pak, terjemahannya. Iya. Umli ini berasal dari kalimat imla. Imla itu begini, imla itu imla, Pak. Dalam bahasa Arab, ketika seorang guru menyuruh muridnya untuk menulis, itu mendikte namanya. Contoh, saya pergi ke sekolah. Coba tulis. Ya, Pak. Itu imla namanya. Saya tulis saya. Maknanya umli, saya berikan waktu kepada mereka untuk bisa menulis. Ya, nih, Pak. Ini asal kata imla. Imla itu seorang guru membaca, kemudian muridnya menulis dan mengulang-ulang berapa kali. Maknanya apa? Memberikan waktu kepada muridnya supaya bisa menulis. Bagaimana menulis? Saya pergi ke sekolah. Ya, bagaimana cara menulisnya? Kalau ini wa umli lahum, itu imla itu maknanya apa? Al-imdad fi zaman. Dipending dia, waktu azabnya dipending oleh Allah. Jangan saya azab sekarang, biar nanti saja. Nanti saja saya azab, nanti saja saya azab. Pada akhirnya apa? Langsung sekaligus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun laknatullah. Fir'aun apa yang tidak ada sama Fir'aun? Semua ada sama dia. Harta ada, emas, jabatan, semua ada. Kerajaan ada sama dia. Apa yang tidak ada? Dia punya pembantu yang banyak sekali. Dia bisa menguasai Bani Israel dan suku Kipti. Apa yang tidak dia miliki? Tetapi apa? Semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya wa umli lahum, al-imdadu fi zaman. Saya pending dia, saya berikan kelapangan waktu, saya berikan waktu-waktu. Ini untuk apa? Supaya mereka itu bertaubat kepada Allah. Tapi mereka tidak mau juga. Makanya nanti ada orang yang sudah seperti ini, dia bertaubat pada akhirnya, Pak. Dia bertaubat. Ketika di istidraj, dia tahu ini makin saya jauh dengan Allah, makin susah saya. Akhirnya dia bertaubat. Inilah yang dimaksudkan dengan wa umli lahum. Saya berikan waktu kepada mereka, al-imdad minaz zaman. Saya berikan waktu. Maka tidak langsung saya azab dia. Bahkan ada yang saya azab sedikit-sedikit saya azab. Ketika perusahaannya sudah hancur, anaknya sudah bermasalah lagi. Ketika dia urus anaknya, kesehatannya bermasalah lagi. Dia urus kesehatannya, sudah masalah dengan istrinya lagi. Diurus ini, sudah bermasalah dengan itu lagi. Ya, ini namanya wa umli lahum inna kaidi matin. Apa maksud kaidi di sini, Pak? Di sini tidak dijelaskan tadi, Pak. Coba ulangi sekali lagi, Pak. Dan aku memberitahu kepada mereka, iya, rencanaku amat teguh. Ini rencana namanya. Kaidon itu kalau di dalam tafsir Qurtubi, ihtial. Ihtial itu apa? Tipu daya. Ini tipu daya namanya, Pak. Memberikan harta kepada orang yang tidak salat itu tipu daya namanya. Ya, jangan kita pikir apa. Sama seperti memberi makan kepada tikus. Apakah kita ingin menggemukkan tikus? Tidak, kita ingin menangkap tikus. Ya, nih, Pak. Ini namanya kaidi namanya, Pak.
Jadi apakah Allah ingin memberikan ini kepada mereka? Tidak. Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu sendiri. Jangan kita pikir apa, Mbak. Jadi maka kita ambil umpan, kita kasih tikus. Ibarat ada, nan je umpan ke tikus. Tikus itu sudah membuat rumah kita berantakan begini, masa kasih makan lagi untuk dia? Kasih makan dia untuk menangkap dia. Memberikan makan kepada orang-orang syirik kepada Allah, orang yang jauh pada Allah untuk mengazab dia, ya. Bukan untuk memberikan dia kenyamanan dan ketenangan, tidak. Jadi makanya nikmat yang paling tinggi itu adalah ini, ketenangan jiwa, bukan yang lain. Seorang kalau kita tanya, ini dia munafik ya, kalau dia tidak munafik. Kalau kita tanya, kenapa cari harta yang banyak? Dalam hati dia pasti dia akan mengatakan, saya ingin tenang hidup saya. Dengan harta banyak saya ada pembantu, ada ini, saya ingin tenang. Tapi tidak pernah tenang juga jiwa dia. Ketika kita tanya, kenapa ingin jabatan hebat? Kita enggak munafik, Pak. Seorang pasti dalam hati dia, saya ingin tenang jiwa, saya ingin enak. Kenapa? Kalau ada jabatan saya bisa nyuruh-nyuruh. Coba ini, saya tinggal duduk-duduk saya di kursi. Tapi makin bertambah jabatan, makin susah dia, Pak. Makin susah dia. Makanya ketenangan jiwa itu bukan didapatkan melalui harta, tidak. Bukan dengan jabatan, tidak, Pak. Tetapi ketenangan jiwa, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Kita cuma berzikir kepada Allah. Kita berzikir bagaimana? Kita bersedekah kalau ingin tenang jiwa. Kita salat kalau ingin tenang jiwa. Kita berzikir secara makna hakiki, Pak. Kita duduk habis salat, astaghfirullahaladzim, itu untuk ketenangan jiwa. Bukan dengan mengerah-ngerah harta. Mengerah harta makin susah lagi kita, Pak. Makin susah. Ya. Makanya Fir'aun itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati dunia. Itu Fir'aun yang mengaku Tuhan, Pak. Karena dalam silsilah Fir'aun itu ada dua Fir'aun yang mengaku Tuhan. Yang pertama Ramses II. Ramses II yang ke-13, kemudian anak Ramses II ke-13, itu dua orang itu. Maka jarak Ramses II mengatakan saya Tuhan, dengan pernyataan anaknya saya Tuhan, itu jaraknya 40 tahun, Pak, 40 tahun. Pernyataan seorang ayah dan anak yang menyatakan ana rabbukumul a'la, itu 40 tahun. Makanya Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam itu jenggotnya lebih panjang dari tubuhnya. Tidak ada orang yang berani megang jenggot dia, Pak. Ini ada dalam tafsir Al-Baitawi. Tidak ada orang yang berani pegang jenggot dia kecuali pengawalnya. Ketika dia sedang jalan, diangkat jenggot dia, Pak. Tidak ada orang yang berani menarik jenggot dia kecuali Nabi Musa alaihissalam. Ya, nih, Pak. Sehingga apa, dalam sejarah tidak ada yang berani tarik jenggot dia. Sehingga marah Musa dan Fir'aun dan ingin membunuh Nabi Musa. Kata istrinya apa? Hai, anak kecil itu, kenapa kamu bunuh dia? Anak kecil, kan tidak ada masalah. Nah, ini kenapa? Karena dia tarik jenggot Fir'aun. Cuma diberikan kesempatan oleh Allah 90 tahun. Mana enak hidup 90 tahun, Pak? Menikmati dunia 90 tahun. Rugilah kita, Pak. Kita kumpulkan harta banyak sekali tapi menikmatinya 90 tahun. Fir'aun itu menikmatinya 90 tahun. Pada akhirnya apa? Dia tidak bisa makan apa-apa lagi. Kenapa? Karena mulutnya sudah kanker mulut dia, Pak. Dia kanker mulut. Dia tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, duduk terbaring. Akhirnya dia meninggal dunia. Untuk apa? Kalau umur 1000 tahun itu baru enak menikmati dunia, Pak. Ini 90 tahun, apa enaknya nikmati dunia? Dan anaknya yang mengejar Fir'aun, yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa hidup dengan dua Fir'aun. Yang pertama Fir'aun yang membesarkan dia, yaitu Fir'aun yang meninggal usia 90 tahun. Yang kedua Fir'aun yang mengejar dia, itu anak Ramses ke-13, meninggal pada usia 60 tahun. Masa 60 tahun dia menikmati dunia? Kan rugilah, Pak. 60 tahun. Ini sekarang kita sudah berapa tahun umur kita, Pak? Ya karak 50, ya, Pak. Karak 50 tahun, nikmati dunia. Kan sebentar lagi kalau usia seperti Rasulullah katakan 60 dan 70. Tinggal 10 tahun lagi. Artinya apa? Di dunia ini bukan untuk menikmatinya, Pak. Bukan untuk menikmati. Kita di sini seperti orang pergi ke sawah, kita tanam benih. Kadang-kadang kita inikan aliran airnya, kita berikan pupuk, kita berikan panennya nanti, bukan sekarang. Ini belum apa-apa sudah panen, sudah bahagia, sudah. Setelah dia meninggal tidak punya apa-apa deh, Pak. Tidak punya apa-apa. Kan rugi saja. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, itulah kaidi itu seperti itu. Jadi matin itu di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan, karena kita ambil tafsir paling simpel, Pak. Syadid. Syadid itu begini. Setiap rancanganku tidak ada yang bisa berubah, yang merubahnya. Setiap keputusanku tidak ada yang bisa berubah, kata Allah. Tidak ada yang bisa merubah keputusanku. Kecuali, kata Allah. Ya, nih, Pak. Allah akan menurunkan azab kepada personal seseorang. Azab tidak akan jadi saya turun apabila dia lakukan dua hal.
Kita sebentar lagi naudzubillah atau si A, Pak. Si A akan diazab oleh Allah jam 9 nanti, Pak. Dia akan diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa dia. Tetapi kata Allah, azab itu tidak jadi kalau dia lakukan dua hal. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau dia waktu itu sebelum jam 9, dia teringat kepadaku, kata Allah. Ya Allah, lun kalau berbuat dosa, ya Allah. Wa amantum, dan dia beriman kepadaku. Dia beriman, dia minta maaf. Maka azab tadi akan saya turunkan jam 9 tadi, tidak jadi saya turunkan, kata Allah. Karena dua hal tadi, Pak. Syakartum wa amantum. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa sudah cukup nih, Pak. Ya, jadi kita dua ayat saja, ya. Dua ayat saja. Jadi di sini disebutkan inna kaidi matin syadidun la yutak. Jadi azabku sangat kuat dan tidak ada yang bisa melepaskan, Pak. Tidak ada yang bisa. Contoh, ada seorang akan sakaratul maut. Dia akan meninggal hari ini. Tidak ada yang bisa menarik itu, Pak. Tidak ada yang bisa. Termasuk malaikat sendiri. Malaikat sendiri saya tidak tahu kapan dia akan kapan kiamat hidup, Pak. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, satu-satunya malaikat yang belum bekerja adalah malaikat peniup sangkakala. Karena dia tidak tahu kapan kiamat itu, Pak. Sampai Allah menyuruh kepada dia tiup sangkakala, baru dia tiup, Pak. Dan dia ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu sangkakala masih di mulutnya, Pak. Dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia tidak tahu, Pak. Malaikat lain pun tidak tahu kapan mereka akan musnah, kapan mereka akan akan meninggal dunia, mereka tidak tahu juga. Apalagi kita, ya, Pak. Maka Allah ini sebagai penutup, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Tidak ada yang merasa aman dengan azabku, kata Allah. Kalau azabku tiba-tiba datang di waktu malam, kita sedang tidur, Pak. Tiba-tiba gempa, Pak, atau tsunami, Pak, yang selanjutnya, atau banjir bandang. Semua mati, kata Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau azabku datang di waktu duha, ya, Pak. Azabku datang di waktu duha. Wa hum yal'abun. Mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya, kemudian saya azab mereka, Pak. Ada apa dengan dua ayat ini, Pak? Ini menandakan azab Allah selalu datang di waktu subuh, selalu datang di waktu duha, Pak. Ya, selalu datang di waktu subuh dan duha. Di mana di waktu subuh? Di waktu subuh ketika kaum Nabi Lut alaihissalam diazab oleh Allah, itu pas di waktu subuh, Pak. Kemudian Fir'aun diazab oleh Allah di waktu duha. Dan banyak kejadian-kejadian di waktu duha seperti kaum Ad, kaum Thamud dan lain sebagainya. Mereka diazab oleh Allah itu di waktu duha. Maka hati-hati, Pak. Ketika itu Allah mengatakan, terus mengingatku kalian. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari, terus kalian mengingatku, kata Allah. Mana tahu di waktu itu saya turunkan azab kepada kalian. Ya. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 46. Ya, besok, ya. Besok subuh kita lanjut ayat 46. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.